Saudara Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan sejumlah tokoh tim pembela aktivis dan ulama memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah Joko Widodo palsu. Pada Rabu 9 Juli nanti mereka juga dijadwalkan mengikuti undangan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri. Dalam proses di Polda Metro Jaya, Roy, Rismon, dan TPUA adalah pihak terlapor. Sementara di Barreskrim Polri, Joko Widodo yang menjadi terlapor. Lalu bagaimana penanganannya? Kita akan bahas bersama kuasa hukum Joko Widodo. Sudah ada Mas Rifai Kusumanegara, serta juga dari pihak terlapor Bang Rismon Sianipar. Dan kita akan bertanya langsung, sudah ada Bang Rismon. Bang Rismon, tadi diperiksa dari jam berapa sampai jam berapa dan ada berapa pertanyaan Bang Rismon? Ya, saya memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya ya hari ini tanggal 7 Juli 2025 ya sekitar pukul 10.30 ya sampai jam 4.30 WIB ya sore. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ada sekitar 97 pertanyaan, tetapi terakhir direduksi atau disimplifikasi menjadi hanya 34 pertanyaan. Nah, tetapi sebelum pertanyaan itu saya jawab, ya, saya ada sedikit perdebatan ya antara saya dengan penyidik untuk memastikan bahwa terkait dengan pasal pelaporan ya yang dilaporkan kepada kami dan ditujukan kepada kami, yaitu pasal 160 KUHP, yaitu di mana dalam judicial review ya Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa pasal 160 itu adalah delik material, bukan delik formil. Ya. Jadi saya menanyakan apa bukti material yang dibawa oleh pelapor. Ya, bukti material artinya tindak pidana yang telah terjadi di dunia nyata akibat penghasutan yang dituduhkan kepada kami. Dan penyidik mengatakan tidak ada, gitu. Tidak ada bukti material ya tindak pidana real. Misalnya keonaran, kegaduhan, atau apapun itu akibat penghasutan yang dituduhkan kepada kami. Terus ya saya menyatakan bahwa pasal 160 KUHP itu kenapa dipakai kepada kami? Ini semacam laporan-laporan pepesan kosong ya. Bagaimana ya pelapor itu dengan gampang melaporkan seseorang hanya melampirkan video-video. Artinya akibat keberatan Anda ini yang membuat dari 90 sekian pertanyaan direduksi jadi 30 pertanyaan. Ini pertanyaannya yang 30 ini seputar apa? Ya bisa jadi itu menjadi hal yang mereduksi jumlah pertanyaan tersebut gitu. Terutama setelah kami berdebat di situ terus kami lanjutkan dilanjutkan oleh penyidik, yaitu terkait dengan atas otoritas siapa saya meneliti ijazah dan skripsi Joko Widodo, dan bagaimana saya mendapatkan lembar pengesahan skripsi tersebut, di foto di mana, dan siapa yang menyerahkan atas persetujuan UGM atau tidak, itu jelas sekali. Makanya saya meminta kepada Wakil Rektor UGM ya Profesor Ruwening ya, karena telah berjanji kepada kami untuk merilis video pertemuan tanggal 15 April 2025 yang lalu secara utuh atau memberikan kepada kami agar masyarakat dapat melihat apakah yang kami lakukan murni sebagai alumni yang dimana UGM adalah alma mater kami, atau kami di dalam itu mencoba untuk berargumentasi yang mengakibatkan penghasutan. Jadi UGM juga harus terbuka, video pertemuan 15 April itu harus dirilis. Gitu, Bu. 30 pertanyaan ini Anda bisa jawab semuanya? Ya, 34 pertanyaan ini sebenarnya sangat tidak relevan ya dengan penghasutan yang dituduhkan kepada kami, karena tidak ada bukti material yang disediakan oleh pelapor. Baik juga dengan video-video yang ditanyakan kepada kami terkait dengan pasal 28 ayat 2. Kami tidak ada berbicara tentang suku, ras, agama, warna kulit, ataupun hal-hal diskriminatif yang lain terhadap Pak Joko Widodo. Jadi memang pasal-pasal ini seolah-olah ingin menjaring kami ya, sehingga apapun kesalahan kami sekecil apapun ya nanti akan diinterpretasikan oleh ahli bahasa untuk
untuk menersangkakan kami gitu. Oke, memangnya bukti material apa sih yang Bang Rismon harapkan bisa ditunjukkan ataupun dihadirkan oleh penyidik? Ya setidaknya bukti-bukti material, ada video atau berita yang terverifikasi online ataupun tidak online yang merupakan tindak pidana yang dituduh akibat dari penghasutan yang kami dituduhkan kepada kami. Itu tidak ada sama sekali untuk mengkonfirmasi. Tidak ada sama sekali bukti. Jawaban dari penyidik apa ketika tidak bisa dilampirkan bukti-bukti material ini? Yang pasti ya si pelapor ini 5 orang ini itu tidak menyediakan apapun, itu dicarikan polisi, dicarikan penyidik nanti atau sudah didapatkan katanya ya, tetapi ketika saya tanyakan ya tidak mau memberitahu. Tetapi hal yang pasti di sini betapa mudahnya seseorang melaporkan orang lain dengan tuduhan penghasutan, tetapi mereka yang melaporkan itu tidak menyediakan bukti materi ya tindak pidana akibat penghasutan tersebut, padahal majelis konstitusi ya Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa delik itu adalah delik materi. Artinya si pelapor seharusnya menyediakan bukti materi dong. Akibat dari penghasutan yang dituduhkan kepada kami. Gitu. Bang Rismon, tapi gini, pada 1 Juli lalu Bang Roy Suryo CS kan juga menyebut bahwa menolak untuk hadir dalam klarifikasi. Lalu kenapa hari ini Bang Roy, Bang Rismon menyanggupi untuk hadir dalam klarifikasi? Iya, itu kan sebenarnya kami sudah ada di Jakarta ya, terutama saya sebelum tanggal 2 Juli 2025 yang lalu. Cuma advice dari tim hukum kami memandang sebenarnya pasal 160 atau pasal lainnya yang dituduhkan kepada kami terkait dengan penghasutan dan SARA itu sangat jauh dari relevansinya dari apa yang kami lakukan. Kami lakukan kan uji ELA, ya, terus uji lintasan stempel dengan sebaran RGB, terus menguji jenis huruf yang ada di lembar pengesahan skripsi dan lainnya. Nggak ada hubungannya dengan SARA maupun penghasutan begitu. Oke. Tadi kan Bang Roy juga sempat bilang bahwa khawatir jawabannya nanti justru digunakan untuk menjerat. Kalau Anda ada kekhawatiran seperti itu? Ya sama halnya seperti itu. Ya takutnya jawaban kami nanti diinterpretasikan sesuai dengan keinginan menggunakan ahli-ahli bahasa. Padahal murni kami lakukan tanpa ada motivasi lain, apalagi untuk menghasut. Untuk apa kami menghasut? UGM adalah alma mater kami yang kami cintai. UGM itu alma mater kami yang sangat kami cintai dan kami sangat respect dengan dosen-dosen kami dulu yang mendidik kami. Begitu. Gak ada kepentingan kami merusak nama UGM atau kepentingan untuk menghasut. Kami itu alumni alma mater kami, UGM itu S1 dan S2 kami, baik Pak Roy maupun Bu Tifa, itu UGM adalah sangat berjasa dalam hidup kami. Gitu. Bang Rismon, ini kan tanggal 9 Juli akan ada gelar perkara khusus. Anda juga akan hadir dalam tanggal 9 Juli nanti? Iya, tentunya ya kami kan diajukan sebagai ahli begitu ya. Sebaiknya pihak ahli independen juga diberikan ruang bagi di Bareskrim nanti, bukan hanya dari ahli dari pihak Pak Jokowi maupun pihak Bareskrim, dan harus terbuka begitu. Jadi masing-masing kan harusnya disediakan memberikan argumentasi ilmiah, biarkan Bareskrim nanti menyimpulkan, dan kalau bisa dilakukan secara terbuka dan dihadirkan semua bukti-bukti itu, put all the evidence, semua evidence itu letakkan di atas meja dan kita teliti secara sama gitu. Dan kalau bisa ya ada peneliti-peneliti independen juga untuk sehingga Bareskrim bisa mendapatkan kesimpulan yang konklusif dan konvergen mengenai keautentikan atau kepalsuan dari ijazah maupun skripsi Pak Joko Widodo. Saya ke Mas Rifai. Tadi sudah ada yang diperiksa, termasuk salah satunya Bang Rismon dan juga Roy Suryo. Ini juga disebutkan, Roy menjelaskan bahwa pelapor selain klien Anda nggak ada legal standing. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini atau menanggapinya? Pada intinya saya memahami argumentasi yang disampaikan Pak Rismon dan kawan-kawan. Tapi di sisi lain, sebenarnya kalau mau bicara tidak ada legal standing,
Itu juga terjadi di dalam perkara kami. Sebenarnya pertanyaan adalah apakah TPUA memiliki legal standing untuk mempersoalkan kepalsuan ijazah Pak Jokowi? Itu pun juga kalau dicermati, didalami, terlihat tidak ada legal standing. Apalagi pasal 263 itu ada satu unsur harus terjadinya kerugian. Jadi pelapor itu seharusnya saksi korban yang dirugikan akibat terjadi pemalsuan. Nah, dalam hal ini kan sebenarnya apa kerugian yang diderita oleh TPUA seandainya misalnya ijazah tersebut palsu? Yang punya kewenangan atau kompetensi untuk melapor justru pertama adalah UGM. Karena misalnya kalau ijazah dipalsukan, UGM yang paling merugikan pertama. Kedua mungkin KPU atau KPUD. Lalu ketiga mungkin paslon lain pada saat pilpres atau pilkada. Nah, mereka-mereka yang memiliki kepentingan untuk melaporkan ijazah. Jadi sebenarnya kalau bicara legal standing di perkara kami pun juga di baris ini, kami berpandangan secara yuridis tidak ada legal standing TPU untuk melaporkan. Mas Rifai, tadi Bang Rismon juga menyatakan bahwa sempat berkeberatan kepada penyidik bahwa meminta untuk dilampirkan bukti-bukti materialnya, tapi tidak bisa dilampirkan. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, memang kalau pemeriksaan itu kan penyidik hanya mendengar keterangan. Ya, bukan berarti yang memberi keterangan seolah-olah menjadi supervisornya penyidik ingin melihat bukti ini itu. Itu memang tidak ada forum itu gitu, Pak. Namanya orang dipanggil oleh penyidik, sekedar diminta keterangan. Bisa dijawab silakan, tidak bisa dijawab juga silakan. Jadi bukan pada tempatnya seorang saksi itu justru meminta bukti-bukti apa yang penyidik minta, itu biasanya justru pertanyaan-pertanyaan itu sebaiknya diajukan oleh pengacara, bukan oleh terperiksa. Itu ketentuannya. Mas Rifai, nanti tanggal 9 Juli 2025 ini kan akan dilakukan juga gelar perkara khusus. Bagaimana Anda bisa melihat jikalau nanti Mas Roy Suryo akan dihadirkan sebagai ahli telematika? Ya, kalau kami seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kami menolak jika Pak Roy diajukan sebagai ahli, karena dari pandangan kami, pertama ini melanggar ketentuan hukum acara pidana maupun Perkapolri. Kenapa? Pertama, yang namanya saksi itu hanya bisa diajukan oleh penyidik atau tersangka dan penasihat hukumnya. Tidak ada namanya saksi ahli itu diajukan oleh pelapor. Itu KUHP yang bicara seperti itu. Jadi menjadi aneh kalau ada pelapor ujuk-ujuk membawa ahli untuk didengar keterangannya gitu. Itu yang pertama. Kedua, kami menilai Pak Roy tidak memiliki kompetensi maupun kapasitas untuk menguji objek yang bersifat analog. Nah, ketiga, kami melihat beliau sudah tendensius dan memiliki kepentingan subjektif, ya. Karena kita tahu selama ini statement-statementnya sendiri sudah menyerang Pak Jokowi, ya, sudah mendiskreditkan Pak Jokowi. Sementara menurut hukum acara pidana, seorang ahli itu harus independen, harus objektif. Ya, tidak bisa memberikan keterangan-keterangan di luar penelitiannya. Jadi Anda contoh mudahnya gini aja, Mbak. Kalau ada seorang dokter melakukan otopsi, ya, kami tangkap. Artinya dari pihak Pak Jokowi sendiri keberatan jika Roy Suryo akan dihadirkan sebagai salah satu ahli dalam gelar perkara khusus 9 Juli nanti. Terima kasih. Dan keberatan kami berdasarkan hukum. Jadi baik, kami tangkap. Terima kasih Mas Rifai Kusumanegara, kuasa hukum dari Joko Widodo, dan juga Bang Rismon Sianipar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.